percaya apapun yang terjadi atas hidup kami, kuasa Tuhan tidak terbatas. Oleh apapun, sebesar apapun persoalan masalah kami, kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami terus percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong, melepaskan, membebaskan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, untuk siang ini kami percaya berkat yang besar tersedia bagi orang yang setia. Sampaikan firman-Mu, kami rindu mendengarnya dan menjadi pelaku firman. Itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih diberkati Tuhan. Berbanyak yang percaya bahwa kita dicintai, dikasih Tuhan. Yang percaya dicintai Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, siang ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting. Sebuah statement yang sangat menarik. Tuhan, aku kecewa, tapi aku percaya. Ini sebuah seruan dan statement orang percaya yang ada di dalam kekecewaan. Tapi memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini gambaran orang Kristen yang beriman, teguh, yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab sekalipun yang terburuk terjadi, dia tetap percaya, dan sekalipun kecewa, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin saudara. Nah, saya tidak tahu bagaimana saudara siang hari ini, apakah engkau sedang ada dalam kekecewaan. Tapi satu hal, teruslah percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ketika iman kita diuji oleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, kekecewaan terjadi. Itu sama yang terjadi dengan Bani Korah. Next, Mazmur 42 ayat 6. Yuk kita baca 2-3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah terus, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Terus, penolongku dan Allahku. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini gambaran yang sangat menarik. Bagaimana Bani Korah dan seorang penyair menuliskan bahwa mereka ada dalam tekanan, kegelisahan dan kekecewaan yang amat sangat. Kenapa saudara? Karena mereka tidak lagi bisa pergi ke Yerusalem untuk memuji menyembah Tuhan. Dan mereka tidak bisa melayani Tuhan. Bani Korah adalah para pemimpin-pemimpin pujian yang diberkati dan diurapi Tuhan. Tapi mereka merasa kecewa karena mereka sepertinya tersisihkan, terbuang dengan para musuh yang menghambat mereka sehingga mereka tidak bisa lagi ke Yerusalem. Mereka terbuli, dikucilkan, direndahkan, disakiti, direndahkan. Mereka benar-benar dalam keadaan yang tertekan dan gelisah, kecewa. Tapi satu hal yang menarik di dalam kekecewaan yang sangat amat besar dan dalam itu, saudara. Mereka memastikan, membangkitkan iman percaya mereka. Apapun yang terjadi, sekalipun kecewa, aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Dialah penolongku yang setia. Aku akan tetap bersyukur, Engkau Tuhan dan Allahku yang tidak pernah meninggalkan aku. Sementara begitu banyak orang saudara sekalian, mereka kecewa ketika doanya tidak didengar, tidak menjadi kaya dengan cepat, bisnisnya tidak terberkati dan tidak meningkat omsetnya. Tapi ini mereka kecewa, sebab mereka tidak bisa ke gereja, memuji, menyembah Tuhan. Sebuah kekecewaan yang sangat menarik. Tapi justru di tengah-tengah kekecewaan tersebut, mereka membangkitkan roh mereka, iman mereka. Jadi sebetulnya statement ayat ini berbicara tentang, saudara sekalian, suara hati orang percaya yang lagi patah hati, saudara. Kecewa, tertekan, tapi belajar untuk menguatkan diri dan terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara hari ini, saudara sekalian. Tapi apapun yang terjadi, teruslah percaya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik, yang luar biasa atas hidup kita. Bahkan seburuk apapun persoalan yang kita hadapi, percaya di ujung sana ada kemenangan yang besar yang Tuhan siapkan bagi orang yang setia. Saudara, setiap orang pasti mengalami kekecewaan. Kecewa dengan istrinya, kecewa dengan suaminya, dengan anak-anaknya, orang tua. Kecewa karena harapannya tidak terpenuhi, pelayanan tidak dihargai. Udah melayani sungguh-sungguh, tapi dia dihargai, dilecehkan, diremehkan. Kecewa kepada Tuhan karena doanya tidak didengar oleh Tuhan.
Tapi banyak orang tidak berani mengakuinya. Tapi dalam hati yang paling dalam, saudara, Tuhan, saya kecewa. Kenapa engkau meninggalkan aku, engkau diam. Engkau tidak menjawab doa-doaku. Sama seperti seorang penulis pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Carl Lewis. Dia begitu kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena istrinya Joy meninggal kena kanker, saudara. Seorang istri yang baik, yang menolong dia, yang setia dengan Lewis. Tapi pada akhirnya Tuhan mengambil kehidupannya sehingga Lewis menjadi seorang diri. Dia kecewa kepada Tuhan. Dia menulis sebuah tulisan tentang kepahitannya tersebut, saudara sekalian. Dan salah beberapa hal yang dia sampaikan sangat menarik sekali dituliskan oleh Lewis, saudara. Dia mengatakan ketika hidup dalam sukacita, senang, semuanya terjamin, semuanya ada, terpenuhi. Kita merasa begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kita persoalan datang, masalah, persoalan, kesedihan, air mata. Itu mengalir atas hidup kita, sakit penyakit. Bahkan kekurangan terjadi, sepertinya kita menjadi putus asa. Semua pintu tampak terkunci, tidak ada jawaban. Tuhan seakan-akan jauh meninggalkan kita. Saudara, Lewis menceritakan dengan jujur perasaan manusiawinya. Dan mengatakan, saudara sekalian, kondisi seperti itu seringkali membuat orang bisa goncang imannya. Hati bisa bertanya-tanya, Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Kenapa engkau diam membisu? Kenapa engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Ketika saya mengalami stroke, itu menghancurkan hidup saya, saudara sekalian. Dan belum lama kemudian sebelum pulih keadaan saya, serangan jantung 2 kali. Mau di ring tapi ringnya gagal, gak bisa. Harus ke Pineng, saudara sekalian, dan kemudian bypass jantung. Tanda stigma masih ada di dada saya 13 cm. Saya tempat bertanya, Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi saya bersyukur pada akhirnya saya sadar, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Rencananya tidak pernah berubah. Mungkin kita melihat sesuatu yang buruk. Di balik itu semua ada rencana Tuhan yang besar. Dan hari ini saya bisa melayani itu juga karena kebaikan Tuhan. Saya tertarik dengan Lewis. Di akhir pergumulan imannya, saudara sekalian, Lewis menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar hilang. Seringkali sepertinya dia diam, sedang menguji iman kita. Dia menuntun kita masuk dalam pengertian dan pemahaman yang dalam tentang kasih Allah yang sejati. Dia membawa kita pada kehadiran Allah yang melampaui segala perasaan. Dia berpesan, jangan dipengaruhi oleh perasaan. Dalam duka dan kegelapan, seringkali perasaan bisa menipu kita. Tapi percayalah, kata Lewis, Tuhan Yesus tidak pernah pergi, walaupun seakan sunyi dan diam. Lewis menemukan di balik pintu yang tertutup itu ada Tuhan yang tetap setia. Sebuah pemahaman yang matang, dewasa tentang seorang Kristen yang sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini saya sampaikan dengan cepat, saudara sekalian. Ada beberapa hal tentang kekecewaan. Next, yang pertama, kekecewaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Bukan berarti menjadi Kristen dan percaya tidak bisa mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu adalah manusiawi dan bagian dari kehidupan orang percaya. Bani Korah mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Next, Mazmur 73, 2-3. Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Yang percaya katakan amin. Asaf pemazmur mengalami kekecewaan yang pahit, yang parah, saudara. Dan dia mengatakan, hampir saja aku terpeleset, tergelincir, jatuh. Aku cemburu dengan orang-orang fasik, orang jahat, pembual-pembual. Orang-orang yang fasik dan jahat, saudara sekalian. Tentang kemujuran mereka. Mereka sehat, kuat, terberkati, tidak berkekurangan. Berkelimpahan, menjadi gemuk. Mereka menjadi orang-orang yang seperti yang sukses luar biasa. Sementara aku hidup dalam kebenaran, tapi tetap menderita dalam penderitaan. Asap kecewa, hidupnya benar, malah menderita. Dia berkatakan, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah.
Aku berupaya hidup benar, hidup bersih, membasuh tanganku dalam kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Penderitaan terus ada atas hidupku. Asaf jujur kepada Tuhan dan itulah awal kesembuhan. Tuhan menjawab, memberikan pengertian. Kejujuran mendatangkan kesembuhan dalam diri Asaf. Tuhan lebih senang orang yang jujur. Tuhan tidak marah dengan kekecewaan kita, saudara sekalian. Justru Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seakan-akan beriman dengan palsu, tapi sebetulnya Tuhan menghibur Asaf dan kita siang hari ini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tidak meninggalkan aku. Ini penghiburan, jawaban terhadap Asaf. Dan pada akhirnya mata Asaf terbuka. Next. Dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Terus, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Dalam kekudusan perjumpaan dengan Allah. Asaf mendapatkan penjelasan saudara sekalian. Bagaimana Tuhan meletakkan, menaruh orang-orang fasik, orang jahat yang sepertinya sukses, tidak berkekurangan, berkelimpahan di tempat-tempat yang licin. Saudara sekalian, di tempat-tempat yang licin. Saudara, ini kata-kata firman Tuhan. Dan kau dijatuhkan Tuhan sampai hancur saudara. Mereka binasa sekejap, seketika. Waktu yang singkat. Karena kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan memandang rendah orang-orang fasik dan jahat itu. Asaf baru sadar di situ. Saudara sekalian, next. Iman yang sejati itu bukan tanpa keraguan. Bukan. Bisa ragu-ragu iman sejati. Tapi tetap bertahan sekalipun tidak mengerti. Saudara sekalian, di tengah-tengah kekecewaan yang dibawa kepada Tuhan. Itu membawa kita pada altar. Pengertian, pemahaman yang dalam tentang Tuhan yang sebenarnya. Saudara sekalian, Yesus tidak selalu memenuhi ekspektasi kita. Tapi ia memang selalu menggenapi rencana Bapa yang sempurna. Kadang Tuhan tidak menebas penjara dan mengeluarkan kita dalam penjara. Tapi dia menyentuh hati kita yang paling dalam. Sehingga kita tetap bisa percaya sekalipun kita ada di dalam penjara. Saudara, hal pertama, kekecewaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Tetapi apapun yang terjadi kekecewaanmu, teruslah percaya karena di depan ada keajaiban mujizat dan kebesaran Tuhan sedang menanti orang yang setia kepada Tuhan. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yang kedua, saudara sekalian, next. Kekecewaan itu terjadi ketika kenyataan tidak sejalan dengan ekspektasi kita. Orang bisa kecewa ketika kenyataan, fakta, realitas, keadaan yang sesungguhnya tidak sejalan dengan ekspektasi. Harapan kita, impian, tidak inline, saudara sekalian, dengan apa yang menjadi harapan kita. Dan banyak orang Kristen, saudara sekalian, mengalami kekecewaan. Kenapa? Kenyataannya tidak sejalan dengan harapannya. Tuhan, aku sungguh-sungguh ke gereja, setia. Gak pernah bolong setiap minggu. Aku bayar perpuluhan ngasih persembahan. Aku mengunjungi orang sakit. Aku menolong orang-orang miskin dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tapi kenyataannya kita berharap Tuhan mendengar doa kita. Ya, menghadirkan sesuatu yang spektakuler. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Dia menjawab. Dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, lebih luar biasa untuk orang-orang yang setia. Kalau dia belum menjawab kita bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan merencanakan dan mempersiapkan sesuatu yang lebih dahsyat untuk orang-orang yang baik, orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, Marta, Maria kecewa karena harapannya tidak sejalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Next, Yohanes 11:21. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati.
Dia kecewa. Marta, Maria. Yesus mengasihi keluarga Betania. Marta, Maria, Lazarus. Dan ketika Lazarus sakit, diinfokan supaya Yesus bisa datang. Karena Marta, Maria tahu persis Yesus pasti bisa menyembuhkan. Tapi ternyata Yesus sengaja 2 hari tinggal lebih lama di tempat Yesus berada. Kenapa? Sehingga pada akhirnya sepertinya terlambat. Berlambat-lambat, tapi apakah benar Yesus terlambatnya berlambat-lambat? Yesus tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak pernah berlambat-lambat. Yesus do on time, in his time, saudara. Sesuai waktunya. Kenapa? Oh, sudah tahu Lazarus itu sakit, kok masih nunggu 2 hari lagi pergi ke Betania, saudara. Kenapa? Supaya mereka belajar percaya. Ini penting sekalian. Supaya apa? Supaya Lazarus bukan hanya disembuhkan, tapi dibangkitkan dari kematian. Itu alasannya. Jadi kalau hari ini engkau merasa kecewa, doamu gak dijawab, itu Tuhan mendidik Anda untuk percaya. Dan Tuhan tidak ingin Anda cuma disembuhkan, dibangkitkan dari kematian saudara. Mungkin kau hadir hari ini mengalami kematian, bisnismu mati, pekerjaanmu mati, usahamu, keuanganmu mati. Rumah tanggamu dalam kematian meredup. Tuhan datang untuk membangkitkan kematian kita. Memulihkan usaha pekerjaan kita. Dia mengajar kita untuk setia. Kita mengajar kita untuk percaya. Dia tidak terlambat. Saudara sekalian. Dia tidak berlambat-lambat. Dia Allah yang baik, saudara. Dia ingin mengajar kita jadi orang yang percaya. Dan supaya mujizat kebangkitan terjadi. Apapun yang sedang mati atas hidupmu, Tuhan bisa sanggup bangkitkan, pulihkan kembali. Saudara sekalian, next. Kekecewaan adalah hasil dari harapan yang tidak terjadi sesuai dengan rencana kita. Tapi itu bukan akhir cerita. Itu permulaan mujizat yang luar biasa. Permulaan dari kebangkitan dari kematian atas hidup kita. Yesus mengajar kita untuk percaya, di balik kepercayaan ada mujizat, ada keajaiban, ada kebangkitan. Saudara, murid-murid Yesus dalam Lukas 24 ayat 21, next. Yuk kita baca 23. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara sekalian, para murid dan 2 orang murid ke Emmaus, kecewaan yang sangat dalam. Dia berharap Yesuslah penebus, pembebas, pelepas bangsa Israel dari jajahan Romawi, saudara. Tapi terjadi apa yang terjadi? Yesus mati. Udah 3 hari, saudara sekalian. Jadi ayat ini potret hati manusia yang hancur. Karena harapannya tidak terpenuhi. Mereka percaya Yesus pelepas, pembebas, Raja Israel. Tapi salib menghapus, mengubur semua harapan mereka. Namun justru di tengah-tengah kekecewaan itu Yesus hadir. Meski mereka tidak menyadari Yesus ada di situ. Next, ketika kita merasa harapan sudah mati. Yesus diam-diam berjalan bersama kita. Sadari dalam kekecewaanmu Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Anda tidak sendirian. Yesus hadir. Yesus memang tidak datang dalam guntur kilat. Tapi dia datang dalam percakapan sederhana. Di jalan yang sepi. Di situ hati mereka yang dingin mulai berkobar-kobar. Next. Tuhan sering hadir bukan untuk memenuhi harapan lama. Tapi untuk menyalakan harapan yang baru. Yang lebih benar, lebih besar, lebih dalam, dan kekal. Yang ketiga, kekecewaan bukan titik akhir. Kalau Anda membawa kekecewaanmu kepada Tuhan, kekecewaan bukanlah titik akhir, semuanya selesai, tidak. Tapi titik temu dengan rencana Allah yang jauh lebih besar. Justru kekecewaan kita yang kita bawa, kesedihan kita, membuat kita memperoleh sesuatu yang lebih baik dan terbaik dari Tuhan kita.
Next, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Dia. Kalau Anda mengasihi Kristus dan kok Anda hadir, dan saya percaya Anda mengasihi Yesus, Anda hadir siang hari ini, saudara. Ingat kekecewaanmu, kesedihanmu itu. Dikatakan, saudara sekalian, ya dikatakan yang jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kekecewaan, kegagalan, kesedihan kita, untuk mendatangkan kebaikan. Selama Anda mengasihi Yesus sungguh-sungguh, saudara sekalian, ingat, semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Next. Allah memakai kekecewaan untuk mempertemukan kita dengan rencananya yang lebih besar. Melalui kekecewaan, air mata, kesedihan kita, justru itu bukan titik akhir, titik temu terhadap dengan rencana Allah yang lebih besar, saudara. Nick Vujicic lahir tanpa kaki dan tangan. Kekecewaan, dibully, disakiti, ditolak. Beberapa kali dia mau bunuh diri. Tapi hari ini kita melihat kekuatan Tuhan, berkat Tuhan. Bahwa kekecewaan bukan titik akhir, tapi titik temu dengan rencana Allah yang besar. Dia menjadi berkat di 70 negara lebih. Sebagai motivator, pendorong, penyemangat, memberkati, pengkhotbah, penceramah 70 negara lebih, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Yusuf dikhianati. Kekecewaannya luar biasa oleh saudara-saudara, dikhianati, dibuang ke dalam sumur. Dijual sebagai budak. Ya, difitnah oleh Tante Potifar. Masuk penjara. Kekecewaan. Tapi akhirnya dia berkata, Yusuf berkata, saudara, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia menjadi raja muda di Mesir, saudara. Dan lewat hidupnya satu bangsa terpelihara. Saudara-saudara yang terpelihara. Hari ini kalau kecewa, ingat baik-baik, bawa kepada Tuhan. Kekecewaanmu hari ini bukan titik akhir. Titik temu, saudara sekalian. Dengan rencana Tuhan yang besar dan luar biasa. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Next. Saya katakan lagi sekali lagi, kekecewaan hari ini bisa jadi jalan masuk bagi penggenapan janji Tuhan esok hari. Kalau hari ini kau dalam kekecewaan datang, saya tidak tahu bagaimana hati saudara. Tapi kekecewaanmu hari ini bisa jadi jalan masuk dalam penggenapan untuk penggenapan janji Tuhan esok hari yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, saudara sekalian. Kekecewaan dapat menjadi peluang, opportunity, kesempatan untuk memperdalam iman kita atau menenggelamkan iman kita, tergantung keputusan, pilihan kita ambil. Apakah kekecewaan yang kau hadapi hari ini, siang hari ini, ya, itu bisa memperdalam imanmu, meningkatkan keyakinanmu, atau justru menenggelamkan iman saudara, tergantung saudara. Habakuk ada di dalam kekecewaan yang fatal. Next. Habakuk 3, 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk menghadapi kenyataan pahit. Ladangnya tidak menghasilkan makanan. Bisnisnya hancur. Tidak menghasilkan makanan apapun juga. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu dan sapi dalam kandang. Semua hewan ternak habis lenyap. Tapi dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagi dia keselamatan itu nomor satu. Dan itu tidak hanya bicara soal surga. Tapi keselamatan di muka bumi. Artinya sekalipun hari ini menghadapi hal yang buruk. Imanku akan bertumbuh dan ku percaya di depan ada berkat yang melebihi apapun juga. Yang tersedia bagi orang yang terus percaya, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Next.
iman bukan hanya ketika doa dijawab, tapi ketika kita tetap percaya saat tidak ada jawaban. Ini luar biasa, ini kematangan jiwa, kematangan rohani kita. Corrie ten Boom, saudara, nyaris mati di kamp konsentrasi Jerman. Dalam kegelapan hidup yang dalam dia berkata, next, ketika hidup kita masuk dalam gelap dan kelam, kita tidak melihat jalan keluar. Ya, seperti lorong yang panjang, gelap, tanpa ujung. Dia berkata, jangan panik, jangan buang imanmu, jangan melompat keluar dari rencana Allah. Tetaplah tenang, saudara sekalian, percaya bahwa dia akan bawa kita keluar dari terowongan yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Saudara, jadi pengharapan pada Allah itu bukan hanya ketika kita dalam keadaan, apa saudara? Terang. Justru dalam kegelapan, saudara. Ketika hari ini engkau ada dalam kegelapan, kekecewaan, bawa kepada Tuhan. Percayakan hidupmu. Dalam kegelapan, kekecewaan itu menemukan Tuhan yang sejati. Dan memaknai cinta kasih Tuhan yang dalam. Yang sebelumnya kita tidak paham, tidak mengerti. Tapi Tuhan akan menjelaskan dengan detail. Seperti kasih Tuhan. Maukah engkau mengatakan hari ini seperti seorang Kristen yang sedang berdoa, Tuhan, aku kecewa hari ini. Karena sepertinya kenyataan-kenyataan itu jauh akan terjadi. Sepertinya janjimu terasa jauh. Dan harapanku sepertinya tidak terwujud. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan. Ubah lukaku menjadi pelajaran. Tangisanku menjadi pujian. Karena aku percaya apapun yang terjadi, engkau Tuhan yang tetap setia. Sekalipun engkau tidak selalu memberikan apa yang menjadi harapanku. Aku tetap percaya engkau Allah yang baik. Aku yakin di depan sana ada kemuliaanmu, ada kebangkitanmu, ada berkat-berkat yang luar biasa yang terjadi. Saudara, apapun kau alami hari-hari ini, beranikah engkau mengatakan, Tuhan, sekalipun aku kecewa, aku tetap percaya kepada engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kasih